Menurut gue pribadi sih kayak gitu. Buat dapetin 100 juta pertama, itu nggak butuh hoki sama sekali. Jadi lu bisa pure kerja keras, atau lu bisa pure nggak butuh momentum yang gimana-gimana. Ya lu nggak butuh punya momentum kayak COVID dulu, karena COVID seperti yang kita tahu ngerubah baik banget hidup orang. Tapi di sini yang lu butuh itu cuma kerja keras. Jadi uang 100 juta pertama itu achievable lewat kerja keras, itu nggak pakai hoki ya. Jadi buat lu yang sekarang lagi nonton ya di rumah, terus lu punya HP, lu punya internet koneksi, kalau lu manfaatin waktu lu dengan baik, atau lu cari resource dan sebagainya, hampir bisa dipastikan buat lu dapetin 100 juta pertama lu. Unless ya, kalau kita bicarain buat dapetin 20 miliar, 50 miliar, 100 M, 1T, mungkin itu emang ada sedikit lucknya. Uang itu emang kayak gitu ya. Uang itu ya awal-awalnya, misal kita bicarain dapetin 10 juta, tabungan 10 juta, tabungan 50 juta, tabungan 100 juta, itu mungkin masih achievable lewat kerja keras. Tapi di saat udah diminish nih, kita bicara M atau triliunan, unsur hokinya udah makin banyak. Jadi kalau misal lu dapetin 100 juta, itu mungkin bisa 100% kerja keras. Tapi kalau misal lu dapetin 50M atau 100M, mungkin itu kerja keras faktornya jadi cuma 20%, 30%. 70% itu based on momentum sama luck. Ini gue ada discuss separated ya di video selanjutnya, tapi menurut gue kayak gitu ya. Buat hasilin 100 juta pertama, menurut gue itu lu nggak butuh uang untuk menghasilkan uang. Itu buat pertama ya. Jadi jangan salah kaprah, denger di luar sana ya, buat menghasilkan 100 juta pertama itu harus dapetin modal dulu. Apakah dengan lu dapetin modal menjamin lu bisa lebih cepet buat jalan ke 100 juta pertama? Iya. Tapi apakah dari 0 ke 100 juta pertama itu achievable tanpa modal? Bisa guys. Pertama, tekan pengeluaran. Apapun pengeluaran yang lu punya, misal lu sekarang dikasih duit jajan sama orang tua, tabung. Jadi lu dapat duit di mana, tabung. Belajar buat jangan konsumtif, belajar buat jangan boros dulu. Duit lu itu belum nyampe 100 juta atau belum nyampe level di mana lu harus boros. Gue dulu pas pertama kali dapat 100 juta, buat perjalanan ke sana itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena gue spending terus. Duit gue belum 100 juta pada saat itu. Gue udah beli HP baru, iPhone pas itu iPhone XR ya. Gue pengen banget dulu beli ya. Gue udah beli laptop baru dan sebagainya. Jadi itu menghambat proses gue buat mencapai 100 juta pertama. Unless lu emang bener-bener butuh. Misal HP lu rusak, atau nggak misal lu butuh buat kamera, atau lu butuh buat beli app design dan sebagainya, itu oke ya. Belajar buat punya spending yang produktif, bukan spending yang konsumtif. Pengeluaran itu nggak apa-apa selama itu produktif. Misal lu sekarang kerjain bisnis A, terus lu butuh beli software ya, lu butuh beli desain atau apapun itu ya lu beli aja. Tapi lu jangan beli something yang nggak upgrade atau nggak ningkatin ROI dari bisnis lu. Contohnya ya, misal lu punya duit sekarang 10 juta, mendingan 10 juta ini lu tabung daripada lu pakai, misal lu sekarang punya HP iPhone 13, lu beli iPhone 15. Padahal itu nggak ada bedanya, jelas lu bisa tahu gitu. Jadi pelajarannya yang pertama itu belajar buat tekan pengeluaran dulu. Kalau lu ada pengeluaran, jadi bisa dapat uang jajan dari orang tua, belajar buat tabung dulu. Itu dari pertama. Teman-teman sini kan punya penghasilan. Mungkin lu dapat duit jajan dari orang tua, atau mungkin yang nggak ada 100%. Jadi buat yang nggak ada penghasilan, ini kita masuk ke yang nomor 2. Pick your specific niche. Jadi niche itu kategori. Spesifik itu bener-bener lu tembak beneran sampai dalam. Kita bicarain tentang segitiga. Lu harus pilih kategori, atau lu harus pilih bidang yang bener-bener niche banget.